Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa nas'alullaha an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Fa ikhwani fid din, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Iftahna safha 63. Iftahna safha 63. Al-imanu bil kutubil munazzalah. Ma makna al-iman? Percaya, meyakini bil kutubil munazzalah. Man yunazziluha? Man? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-kalimatul jadidah suhufun. Al-Injil. Az-Zabur. Tabdil. Mengganti. Afwan Ustaz, ini takbir dulu apa tauhid dulu? Tauhid dulu. Halaman 67 ya? Iya, halaman 63. Tauhid dulu, halaman 63. Oh, Karena 63. biasanya kalau udah siang-siang mulai pada ngantuk-ngantuk. Jadi, iyalah. Tabdil, mengganti. Tanzil, menurunkan. Al-Quran, takaffala yatakaffalu, menjamin. Takaffala yatakaffalu, menjamin. Naam, baik. Man yaqra? Ustaz bisa ulang nggak Ustaz? Siapa yang di Zoom? Anissa. Ba'da Naimah. Baik, tafadhali. Ustaz. Al-Munazzal. Ustaz boleh ulang? Al-Munzala, ya. Iya, jazakillahu khairan. Wa qabla dzalika ya, tawassa'u la tajlis qariban min zamiliki. Naam. Ibta'idu. La tajlisi qariban. Naam. Baik. Baik. Wal muja aina muja? Wa muja. Taqaddam muja, taqaddami qalilan. Taqaddami qalilan. Taqaddami ilal amam qalilan. Hada qarib. Naam. Baik. Nuasil. Al-imanu bil kutubil munzalah. Naam, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan. Huwa tasdiqu, dia membenarkan bi anna lillahi
bahwasannya lillahi Allah memiliki kutuban anzalaha ala anbiya'ihi wa annaha min kalamihi haqiqatan wa annaha min kalamihi haqiqatan wa annaha kita sudah kelas berapa? 11. Sudah 1 tahun. Cari kata-kata yang susah saja sekarang. Jangan semua. Kitab, kutub jamak dari kitab. Nah, ini sudah banyak mufradat yang kita ambil. Nabiyun, anbiya. Mana yang belum ditahu? Wa annaha min kalamihi haqiqatan. Min kalamihi haqiqatan. Angkat sih. Hakikatan, yang secara hakikat, yang betul, yang sebenarnya. Dia adalah firman Allah yang secara hakikat, dia betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna kullama tadammanathu haqqun wa huda wa nurun. Tadammanat terkandung. Nah, yang terkandung adalah haqqun wa huda wa nurun. Naam. Naam. Ya, cari kata-kata yang susah saja. Huda. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Nah, tadammana terkandung. Tadinya huda satu-satu, makanya satu-satu. Tadammana apa? Terkandung. Huda apa? Ihdina. Ihdina. Hidayah. Hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Nah, sekarang, naam. Baik, wa yajibul iman bi jami'il kutubil munzalah. Wa hiya katsiratun la ya'lamu 'adadaha illallah. Wal ma'lumu minha suhuf Ibrahim wat Taurah wal Injil wal Zabur wal Qur'an. Wa qad imtaddat yadut taghyir wat tabdil wat tahrif ila hadhihi al kutub illa al Qur'an al Karim. Faqad takaffala Allah bihifdhihi qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, sekarang ainal mufradat allati lam ta'rifuha. Ada jumlah mana la mu'adadah, kan fil malaikat juga sudah pernah. La ya'lamu 'adaduha illallah.
Imtaddat yadut taghyir, telah terkena tangan-tangan yang merubah. Ini ada yang mau masuk terus lagi. Tabdil dari badala yubaddilu. Badala yubaddilu apa? Naam. Tahrif mengganti, menyelewengkan. Mengganti makna, menyelewengkan. Mengganti maknanya. Menjamin. Nahnu nazzalna dzikra, peringatan, wa inna lahu lahafidun, yakni Al-Quran, al-dzikra Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Jadi ini ya harusnya sudah bisa menerjemahkan, ya tidak satu perkata lagi satu karena sudah banyak, harusnya sudah banyak mufradat yang dihafal ya. Tapi qadarullah karena waktu kita tidak sempat murojaah. Harusnya setiap setiap pelajaran baru itu murojaah, dihafal apa yang sudah dipelajari. Misalnya wakilu, apa maknanya? Kiramun, taroyafturu. Nah, itu dihafal. Dihafal nggak mufradatnya? Itu bukan alasan. Baik, tutup bukunya. Ustaz mau nanya. Iya, tafadhali. Bijami'il kutubil munzalah apa Ustaz? Jami' kullun. Jami'un kullun. Setiap kitab-kitab yang turun. Munzalah dari kata nazala. Kenapa? Setiap kitab-kitab yang turun. Iya, yang diturunkan. Ustadz, Sudah ditutup? Ya. Suhuf Ibrahim apa sih? Lembaran Ibrahim. Jadi Maksudnya kitab Ibrahim lembaran, masih berupa lembaran, belum menjadi kitab, belum dijadikan satu. Nabi Ibrahim punya kitab, ya, dan kitab ini banyak, cuma yang terkenal adalah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ya. Ada Suhufu Ibrahim wa Musa, ya, punya kitab, punya suhuf, punya lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah seperti ya Al-Qur'an, tapi mereka masih berbentuk lembaran, belum dibukukan, belum dijadikan satu. Baik, sudah ditutup bukunya? Sudah? Yang di sini? Ma makna suhufun? Al-Injil, Az-Zabur, Tabdil, Tanzil, menurunkan. Takaffala,
menjamin, takaffalallahu bihifdhihi, tadammanathu, wa anna kullu ma tadammanathu haqqun wa hudan wa nurun, terkandung, ya. Thayyib. Taghyir, merubah, mengganti, dan distorsi. Bahasa itunya distorsi. Bahasa modernnya distorsi, yakni merubah maknanya, mengganti maknanya. Ya. Jadi apa makna beriman kepada kitab-kitab? Siapa yang tahu? Apa makna beriman dengan kitab-kitab? Makna beriman kepada kitab-kitab adalah mempercayai, membenarkan bahwasannya apa? Membenarkan apa? Membenarkan apa? Anzalaha ala anbiya'ihi. Baik, artinya mempercayai bahwasannya lillahi, Allah memiliki kitab-kitab yang Dia turunkan. Dengarkan dulu. Membenarkan bahwasannya Allah memiliki kitab-kitab yang Dia turunkan kepada para nabi dan para rasul, dan bahwasanya kitab-kitab ini adalah firman-Nya hakikatan, secara hakikat, ya, dia adalah betul-betul firman Allah, perkataan Allah. Apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut adalah perkataan atau firman Allah. Semua per hurufnya, ya, itu adalah firman Allah. Allah yang mengatakan, Allah yang mengucapkan, yang berfirman. Wa anna kullama tadammanathu haqqun wa hudan wa nurun, dan bahwasanya semua yang terkandung di kitab-kitab itu adalah kebenaran, adalah petunjuk, hidayah, dan cahaya, yakni cahaya hidayah, ya, cahaya secara maknawi, secara makna, bukan secara fisik, ya. Dan kita wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan, dan dia banyak sekali, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan itu banyak sekali. Tidak ada yang tahu jumlahnya, banyaknya, ya, kecuali Allah. Ya, adat ini sudah 2 kali nih, di malaikat juga ada. La ya'lamu adaduha illa illallah. Ya. Nah, adat, apa makna adat? Jumlah atau banyaknya. Ya, apa makna adat? Jumlah. Adadun a'dadun. Ya, adadun a'dadun. Wal ma'lumu minha, dan yang kita ketahui dari kitab-kitab yang Allah turunkan adalah suhufu Ibrahim, lembarannya Nabi Ibrahim, ya. Nah, itu
dituliskan di lembaran-lembaran itu firman-firman Allah. Yang Allah firmankan kepada Nabi Ibrahim dicatat di dalam suhufnya, ya. Bahkan ada suhuf Musa, ya, suhufu Ibrahim wa Musa, dan Nabi Musa juga punya, cuma di sini tidak disebutkan, ya. Jadi di dalam lembaran itu terdapat firman Allah. Seperti kalau kita Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada firman perkataan Allah. Allah yang mengucapkan itu. Dari Allah itu huruf-hurufnya, setiap lafaznya, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian At-Taurah. Taurat juga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Taurat yang belum dirubah, belum diganti seperti sekarang, ya. Taurat itu kitab sucinya orang Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk orang-orang Yahudi, ya. Atau kalau sekarang mereka sebut perjanjian lama, ya. Tapi perjanjian lama ini sudah dirubah, ya. Jadi yang harus kita imani Taurat yang dulu yang Allah turunkan sebelum dirubah, ya. Dan itu enggak tahu apa masih ada atau enggak, ya. Karena sudah dirubah diganti, ya. Kalaupun ada paling beberapa ayat saja, ya, beberapa ayat yang belum diganti yang dari kitab Taurat. Adapun Taurat yang sekarang, nah itu tidak wajib kita imani itu dari Allah karena sudah dirubah dan diganti. Allah berfirman, yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Ya, mereka merubah-rubah, ya, firman-firman Allah. Yashtaruna bihi thamanan qalila. Ya, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi kalau Taurat yang sekarang atau yang mereka sebut perjanjian lama itu kita tidak wajib mengimani. Tapi kalau Taurat yang Allah turunkan, ya, kepada Nabi Musa, itu kita percayai bahwa itu ada, ya. Itu ada, pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Kita percaya itu, ya. Tapi kalau kitab yang sekarang, oh nanti dulu, itu sudah kamu rubah, ya. Orang-orang itu sudah rubah dan ganti-ganti. Kemudian Injil, ya. Jadi ini kitabnya yang Allah berikan, yang Allah firmankan kepada Nabi Isa, ya, Injil, ya, yang diberikan kepada umat Nabi Isa atau kalau sekarang umat Nasrani, Nasoro, ya. Nah, itu kita imani bahwa Nabi Isa pernah, ya, diberikan firman, Allah pernah mengucapkan, ya, firman-Nya kepada Nabi Isa, kemudian ditulis. Nah, itulah yang disebut kitab, ya, kitab Injil. Tapi yang sekarang ada di tengah-tengah kita atau mereka sebut perjanjian baru, nah itu bukan, ya, bahkan kita yakini bahwa itu bukan dari Allah, karena Allah yang berfirman yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi, mereka telah merubah-rubahnya, ya, telah merubah-rubahnya. Jadi yang wajib kita imani yang mana? Yang Taurat asli dan Injil asli, ya, yang Allah turunkan. Nah, itu kita wajib imani itu bahwa pernah diturunkan Taurat dan Injil kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi kalau yang sekarang, nah itu kita meragukannya, ya, kita meragukannya karena Allah telah mengabarkan mereka rubah, ya. Mereka rubah, mereka jual dengan ayat-ayat dengan harga yang sedikit. Kemudian Zabur. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, ya, alaihi salam. Jadi Nabi Daud juga punya kitab namanya kitab Zabur. Kemudian Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita imani, ya. Tambah satu suhufu Musa, ya, suhufu Ibrahim wa Musa, tambah suhufnya Nabi Musa, ya. Itulah yang disebutkan yang sampai kepada kita.
Tapi sebetulnya banyak, ya. Karena setiap rasul pasti diberikan firman Allah, pasti diberikan wahyu, ya, rasul. Ya, cuma kita tidak tahu, ya, tidak tahu berapa jumlahnya, tidak tahu apa namanya, ya. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Allah berfirman kepada para rasul, dan rasul ini banyak, ya, jumlahnya. Yang kita tahu adalah 25, tapi sebetulnya banyak jumlahnya, lebih dari 25, ya. Nah, itulah kita imani secara umum, ya. Kita imani secara umum, yang tidak kita tahu namanya, kepada nabi siapa, kita imani secara umum bahwa Allah menurunkan atau memberikan wahyunya kepada para rasul. Adapun nama-namanya kita tidak tahu kecuali ini, ya, lembaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Qur'an. Ya, wa qad imtaddat yadut taghyir wa tabdil wa tahrif ila hadhihi al-kutubi illa al-Qur'an. Semua kitab-kitab yang tadi disebutkan itu telah dirubah, telah diganti, dan telah didistorsi, diedit, dirubah, ya, diganti-ganti, ya, kecuali Al-Qur'an. Karena Allah menjaga Al-Qur'an. Allah menjamin keaslian Al-Qur'an. Allah menjaga Al-Qur'an sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Kamilah yang akan menjaganya. Jadi kalau Al-Qur'an itu asli, ya, asli semua hurufnya, ya, adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, alif lam mim, ya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang, ya, yang berfirman, Allah yang mengucapkan alif lam mim itu. Ya, Allah yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepada Jibril, baru nanti dari Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, talaqi. Nah, Nabi kita Muhammad talaqi dari Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa yang kita baca itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu yang kita baca adalah ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, ya, memberikan bimbingan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, ya, Allah terangkan semuanya. Ya, Allah beritahu, Allah kasih tahu kepada kita semua, ya. Allah turunkan secara bertahap, ya. Allah turunkan secara bertahap turunnya, ya. Terkadang, ya, beberapa ayat, terkadang satu surat, ya, Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Allah menantang, ya, menantang siapa yang bisa membuat semisal Al-Qur'an, ya. Fa'tu bimithlihi, ya. Fa'tu bimithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, ini tantangan Allah, ya. Kalau kamu ragu-ragu dengan Al-Qur'an, ya sudah, kamu ditantang membuat seperti Al-Qur'an, ya. Bahkan satu surat,
ya silahkan kalau kamu nggak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah, silahkan buat satu surat saja. Dan dalam Al-Quran surat terpendek, surat apa? Al-Asr, ya Al-Kautsar, itu pendek-pendek. Berapa ayat? 3 ayat. Ya, nah itu kalau kalian ragu sama Al-Quran, buat 3 ayat. Nah, 3 aja. Buat 3 aja ayat Al-Quran. Kalau kamu bisa, berarti Al-Quran ya bukan dari Allah, tapi nggak akan bisa. Yang nggak akan bisa, ada orang yang membuat seperti Al-Quran sampai hari kiamat, walaupun cuma 3 ayat, ya, walaupun cuma 3 ayat, karena ya ini sudah pernah dicoba ya sama para penyair, ya, syair-syair orang-orang Arab, ya, orang Arab asli loh, ya, orang Arab asli dan bukan orang biasa. Para penyair yang bahasanya terkenal paling bagus, paling indah, ya, ditantang, mereka ditantang orang Arab asli, ya, tapi mereka tidak bisa membuat seperti Al-Quran walaupun 3 ayat, ya. Jangankan untuk ditantang membuat seperti Al-Quran yang 6.000, ya, 6.600 lebih ayat, ditantang 3 ayat saja, ya, tidak ada yang bisa. Apalagi yang bukan orang Arab, ya, bukan orang Arab. Karena ini adalah mukjizat, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata dan ayatnya itu mengandung mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa mengobati, ya, penyakit yang di dalam tubuh, ya, bisa mengusir gangguan-gangguan jin dan setan, ya, dan petunjuk, hidayah, berbagai macam ilmu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan umat Islam ini ya mempunyai kekhususan, ya, mempunyai perbedaan dari umat yang lain, yaitu sanad, ya. Nah, kalau umat lain tidak ada sanadnya, tapi kalau umat ini ya ada sanadnya. Siapa yang mengucapkan ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Nah, itu di dalam hadis ditulis, ya. Siapa yang mengucapkan innamal a'malu binniyat, apakah betul dari Rasulullah, diperiksa sanadnya. Oh, dari fulan ketemu dengan fulan, kemudian menerima ucapan itu dari fulan, oh iya betul, ternyata ketemu, ya. Disebutkan nama-namanya ini, ya, fulan, 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 iya betul, ya. Akhirnya bertemu, ya, sampai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat lain nggak ada. Nah, itu ketika apa yang ditulis di kitab mereka, paling tulisnya, ya, nama penulisnya Markus, tapi yang menyampaikannya siapa nggak tahu. Kemudian dia sampaikan kepada siapa lagi, nggak jelas, ya. Tahu-tahu yang terakhir tulis, ya, Markus bilang begini, padahal zamannya berbeda jauh, dia nggak bertemu. Tapi kalau dalam Islam, nah itu ada sanadnya, ya, dari fulan menerima dari fulan, berterima dari fulan, jadi jelas, ya, jelas. Tidak bisa seseorang bilang sembarangan, ya. Kalau misalnya, oh ini hadis nih, nah, kamu dari siapa? Dari fulan. Nah, kemudian betul nggak bertemu fulan, dicari apa tanggal wafatnya. Oh ini wafatnya sebelum kamu lahir, berarti nggak ya nggak diterima. Tapi kalau betul, diperiksa lagi yang sebelumnya, ya, wafatnya tahun berapa. Nah itu makanya sangat detail sekali ilmu, ya, ilmu agama ini, ilmu hadis, ya, terutama, dan ilmu-ilmu yang lain. Kalau Al-Quran sudah mutawatir, sudah mutawatir. Artinya apa kalau mutawatir ini? Sudah
terkenal ya, diriwayatkan lebih dari 10 orang ya, dari sahabat, kemudian dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan setelahnya, bahkan lebih ya daripada 10, bahkan ribuan para sahabat ya menghafal Al-Qur'an, mengetahui yang mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan lagi, dibaca dalam salat-salat mereka ya, dalam salat-salat mereka, kajian-kajian mereka, maka Al-Qur'an ini mutawatir, tidak diragukan lagi. Tidak perlu tidak perlu disebutkan karena terlalu banyak ya, terlalu banyak. Tidak akan mungkin mereka semua berbohong tapi sama. Nah, kalau orang bohong pasti beda-beda ya. Tapi ini mereka tidak mungkin, mustahil berbohong terhadap satu hal yang sama. Karena kalau orang bohong pasti beda-beda ya. Nggak mungkin ya. Nah, makanya Al-Quran ini mutawatir, tidak diragukan lagi ya. Semua sahabat ya telah mengajarkan Al-Quran, meriwayatkan Al-Quran ya, maka mutawatir sanadnya. Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau jelasnya berapa persen? Kok cuma Naimah doang yang jelas? 2. Muja. Siapa lagi? Ini yang depan jelas nggak? Jelas. Fianis jelas. Tarisa? Hah? Jelas. Nah, kalau Anda menjelaskan begini, pada ngantuk. Enggak, kalau ditanya jelas enggak? Jelas begitu. Ya. Yang di Zoom bagaimana, jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Jadi Ana mau apa ya? Pelajaran kita ini efektif ya, tapi tetap mendengarkan. Yang lain, Anissa, Argia, Helma, Aura jelas? Argia, nah, ini penting ini pelajaran tauhid, pelajaran kitab-kitab penting. Bukan sekedar belajar bahasa Arab, tapi lebih dari itu. Belajar akidah, belajar iman. Ya. Karena kalau imannya lemah, ya kepercayaannya, keyakinannya lemah kepada agama, nanti mudah terjatuh ya kepada fitnah dunia ini ya, dan dunia ini ya banyak ujian dan cobaannya. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah ya ada tameng, ada benteng yang bisa menahan itu semua ya, menepis semua ujian cobaan dunia tersebut. Tapi kalau imannya lemah ya terombang-ambing, terbawa ke sana kemari ya sama ujian cobaan dunia ya. Makanya penting sekali belajar tauhid ya. Nah itu Al-Quran adalah firman Allah. Taib, sudah habis waktunya, nah tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.